Salam sejahtera, Shalom Ibu Aninditya. Perkenalkan nama saya Beate Yudi Angga Pratama dari Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 241414030. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul makalah Bagaimana menghadapi pengaruh negatif perkembangan teknologi saat ini dan cara memitigasinya, terutama bagi generasi muda. Saya mulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat banyak perubahan eksplisit dari berbagai aspek, terutama perubahan perilaku masyarakat yang berubah condong lebih buruk, terutama generasi muda saat ini. Di zaman sekarang ini, teknologi dianggap berdampingan dengan keberlangsungan hidup umat manusia. Teknologi menjadi alat bantu yang modern, termasuk untuk pertumbuhan ekonomi dan potensi pengembangan skill, terutama bagi generasi muda yang tentunya untuk mendapatkan itu membutuhkan adaptasi dan tanggung jawab terhadap penggunaan teknologi. Berkembangnya teknologi juga membawa dampak yang cukup baik terhadap bidang pekerjaan. Namun, di lain sisi, adanya teknologi seperti AI juga membawa banyak dampak negatif seperti hilangnya otomotif tradisional dan akibat tidak terampilnya bagi sebagian orang terhadap penggunaan teknologi sehingga kalah saing dengan yang sudah menguasai teknologi itu sendiri. Maka, generasi muda berperan penting dalam menguasai keterampilan penggunaan teknologi ini. Selain itu, hadirnya teknologi juga banyak merubah pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan sekitar, seperti penggunaan media sosial yang walaupun membuat komunikasi menjadi lebih efisien, namun interaksi sama masyarakat menjadi berkurang. Selain itu, sikap seperti cyberbullying, kecanduan internet, dan penyebaran informasi palsu menjadi sikap yang cenderung diminati anak-anak muda sekarang ini dan tentunya menyebabkan kesehatan mental bagi sebagian orang menjadi rusak. Makalah ini hadir bertujuan untuk membantu bagaimana generasi muda bisa menghadapi pengaruh buruk tersebut dan memanfaatkan teknologi dengan benar. Melalui pemaparan mengenai potensi baik dan buruk dari teknologi, diharapkan generasi muda dapat menyikapi dengan bijak perkembangan yang ada untuk menuju masa depan yang lebih baik. Bagian kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana perkembangan teknologi saat ini bisa mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat terutama bagi generasi muda saat ini. Rumusan yang kedua, apa saja pengaruh buruk atau negatif yang dihadapi oleh generasi muda saat ini pada era digital sekarang ini. Rumusan ketiga, bagaimana adaptasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi generasi muda. Rumusan keempat, apa saja dampak negatif dari perkembangan teknologi terhadap kesehatan mental bagi sebagian orang dan bagaimana cara memitigasinya. Rumusan masalah kelima, bagaimana peran pendidikan dalam mempersiapkan generasi muda untuk menggunakan teknologi dengan benar dan memanfaatkannya dengan efektif. Bagian ketiga yaitu tujuan, menjelaskan mengenai teknologi mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Tujuan kedua memaparkan mengenai pengaruh buruk dan negatif yang dihadapi oleh generasi muda saat ini pada era digital sekarang ini. Tujuan ketiga menjelaskan tentang adaptasi generasi muda terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan keempat memaparkan beberapa dampak negatif dari perkembangan teknologi terhadap kesehatan mental bagi sebagian orang dan cara memitigasinya. Menjelaskan mengenai peran pendidikan mempersiapkan generasi muda untuk memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasan mengenai isi apa yang akan dibicarakan dari rumusan masalah sebelumnya. Rumusan masalah pertama yaitu perkembangan teknologi yang begitu mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Teknologi merujuk pada perkembangan suatu alat canggih informasi yang menjadi alat bantu untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam berbagai aspek. Salah satu perkembangan terbesar teknologi seperti internet, media sosial, dan beberapa perangkat pintar yang telah membawa banyak perubahan besar pada cara manusia berinteraksi dan berpikir. Generasi muda saat ini terlahir di era perkembangan teknologi yang begitu pesat, dan hal itu membawa banyak perubahan terhadap pola pikir generasi muda saat ini. Pesatnya teknologi memberikan berbagai sumber informasi menjadi mudah diakses dan banyak diminati oleh masyarakat zaman sekarang, terutama generasi muda.
Generasi muda saat ini memiliki banyak sumber daya untuk mengembangkan ide-ide baru dan talenta, seperti adanya platform YouTube, TikTok, dan blog lainnya yang memungkinkan anak muda zaman sekarang bisa menyalurkan ide kreativitas terbaru. Namun, kemudahan mengakses informasi ini juga membawa banyak dampak negatif di masyarakat, terutama generasi muda. Salah satunya, banyak anak muda zaman sekarang menginginkan sesuatu yang instan dari internet, dan itu mempengaruhi pola pikir anak muda zaman sekarang untuk memecahkan suatu persoalan dengan lebih memilih mengakses internet daripada menganalisis persoalan tersebut secara mendalam. Selain itu, penurunan konsentrasi anak muda zaman sekarang menjadi dampak negatif dari perkembangan teknologi ini. Hadirnya konten-konten menarik dari berbagai platform seperti Reels atau short video dapat mengurangi konsentrasi karena anak muda zaman sekarang telah melekat pada hal-hal menarik seperti itu, sehingga pekerjaan atau tujuan utama seseorang menjadi pilihan kedua bahkan diabaikan. Isi rumusan masalah kedua, dampak negatif yang dihadapi oleh generasi muda terhadap pesatnya penggunaan alat teknologi dan informasi. Teknologi tidak hanya mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, tetapi juga menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat, terutama generasi muda saat ini. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang sering dihadapi anak-anak muda zaman sekarang di antaranya. Yang pertama, ketergantungan terhadap penggunaan teknologi. Hal yang paling sering ditemukan pada diri anak muda zaman sekarang ini adalah ketergantungan terhadap penggunaan teknologi. Saat ini, anak-anak muda banyak menggunakan teknologi sebagai alat komunikasi untuk berinteraksi dengan sesama melalui media sosial hingga berbelanja online. Selain itu, bermain game adalah salah satu dampak buruk yang paling banyak ditemukan sekarang ini. Kecanduan ini menyebabkan ketergantungan tingkat tinggi terhadap penggunaan teknologi. Yang kedua, kurangnya kemampuan sosial. Generasi muda sekarang ini lebih nyaman menggunakan teknologi sebagai alat komunikasi yang membuat interaksi sosial seseorang menjadi berkurang, seperti akibat interaksi yang tidak langsung membuat kemampuan memahami perasaan orang lain menjadi kurang baik. Yang ketiga, penurunan kesehatan mental. Adanya sikap cyberbullying dalam penggunaan teknologi menjadi pemicu utama penurunan kesehatan mental bagi sebuah orang. Pelecehan dan intimidasi dapat membuat bagi sebagian orang kurang percaya diri. Media sosial juga menjadi pemicu kecemasan, depresi, dan rendah diri karena sering ditemukan membandingkan status pribadi dengan yang ada di internet. Yang keempat, penurunan konsentrasi dan produktivitas. Hal yang paling sederhana dari hadirnya teknologi yang membuat bagi sebagian besar menurunnya konsentrasi bagi generasi muda saat ini adalah munculnya banyak notifikasi dari handphone yang seringkali hal tersebut lebih diutamakan dilihat dan diperhatikan sehingga konsentrasi seseorang menurun terhadap suatu pekerjaan yang ia lakukan. Rumusan masalah ketiga, adaptasi generasi muda terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, telah menyaksikan 4 revolusi teknologi utama, yaitu komputer, internet, mobile, dan kecerdasan buatan atau AI. Setiap revolusi ini membawa perubahan yang mendalam, yaitu cara orang bekerja, belajar, dan berinteraksi. Menurut Gahli Setiawan Nurrohim, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ini menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang di era modern. Generasi muda harus terus belajar dan beradaptasi agar dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi. Generasi muda, khususnya Gen Z dan Alpha, memiliki kemampuan cepat beradaptasi dan memahami teknologi baru. Adanya perangkat teknologi dan internet di sekitar membuat generasi muda terbiasa dengan teknologi. Adanya teknologi juga sering diterapkan penggunaannya terhadap pendidikan saat ini, yang membuat generasi muda saat ini bisa belajar dari sekolah tentang pemanfaatan teknologi yang baik, terutama teknologi informasi dan komunikasi atau dengan singkatan TIK. Dengan TIK juga memberikan kemudahan bagi generasi muda saat ini untuk mengakses informasi dari internet. Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi juga membawa generasi muda saat ini bisa mengembangkan ide sebanyak-banyaknya. Penggunaan platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram menjadi media untuk menunjukkan bakat, hobi, dan membangun personal branding, serta penggunaan platform tersebut bisa digunakan untuk menghasilkan uang.
Selain apa yang sudah disebutkan, hadirnya teknologi informasi dan komunikasi bagi generasi muda saat ini menjadi ajang mengembangkan keterampilan digital seperti coding, desain grafis, dan analitik data yang dibutuhkan dalam dunia kerja modern saat ini. Pemanfaatan platform seperti e-commerce dan media sosial untuk membangun dan memulai bisnis online, menjual produk, dan menjadi influencer. Semua hal ini membuat generasi muda saat ini mau untuk mengembangkan talenta untuk bisa bersaing di masa depan dan dituntut untuk bisa dan mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dengan baik dan benar. Rumusan masalah yang keempat, dampak negatif dari perkembangan teknologi terhadap kesehatan mental bagi sebagian orang dan cara memitigasinya. Berkembangnya teknologi yang begitu pesat menghadirkan banyak dampak, baik dampak yang positif maupun dampak negatif. Berikut adalah dampak negatif yang membuat kesehatan mental seseorang terganggu. Dampak yang pertama, kecanduan teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi yang begitu pesat mempermudah akses ke berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer. Di masa sekarang ini, penggunaan perangkat ini menyebabkan penggunaan yang berlebihan, terutama media sosial, bermain game online, dan aplikasi hiburan lainnya. Ketergantungan ini menjadi pemicu keseimbangan hidup seseorang menjadi buruk, seperti penurunan produktivitas seseorang dan memicu perasaan cemas dan depresi. Dampak yang kedua, cyberbullying atau pelecehan online. Salah satu dampak negatif yang paling sering ditemui pada saat sekarang ini adalah maraknya pelecehan secara online dan tindakan cyberbullying yang menyebabkan korban dari tindakan tersebut mengalami depresi, stres, hingga berpikiran untuk bunuh diri. Dampak yang ketiga, gangguan tidur. Sekarang ini banyak ditemukan orang menghabiskan waktu scroll media sosial sebelum tidur, hingga menjadi suatu kebiasaan yang susah dihindari, sehingga menyebabkan kualitas tidur menurun dan mengakibatkan lelahnya fisik hingga mental. Dampak yang keempat, penurunan interaksi langsung. Akibat penggunaan alat teknologi yang berlebihan, interaksi seseorang menjadi turun dan terbiasa hidup dalam kesepian dan kesendirian, sehingga tidak terbiasa terbuka dengan orang lain. Dan hal ini menyebabkan lelahnya mental seseorang karena kurang interaksi dengan orang di sekitarnya. Perkembangan teknologi memang banyak menimbulkan dampak negatif, namun hal tersebut bisa diatasi dengan berbagai kegiatan yang bisa membantu mengurangi dampak negatif tersebut. Berikut beberapa cara mengatasi dampak negatif terhadap kesehatan mental. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Hal sederhana yang paling bisa membantu untuk mengatasi ketergantungan terhadap penggunaan alat teknologi adalah dengan meningkatkan kesadaran diri sendiri. Setiap orang harus berusaha untuk bisa mengontrol diri sendiri terhadap kesenangan duniawi yang bisa merusak kualitas hidup dengan tetap mengingat tujuan hidup masing-masing, supaya tetap menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Jika seseorang hilang kesadaran, maka itu bisa mengakibatkan seseorang lupa pada tujuan awalnya hidup. Oleh karena itu, masyarakat, terutama generasi muda saat ini, dituntut mempunyai tingkat kesadaran yang lebih tinggi untuk menghindari dampak buruk dari perkembangan pesatnya teknologi saat ini. Yang kedua adalah berusaha untuk mencari dan melakukan kegiatan yang positif. Melakukan kegiatan positif bisa membantu mengurangi beberapa dampak negatif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan selalu senantiasa mengusahakan dan melakukan kegiatan positif, bisa meningkatkan pola interaksi yang baik. Dengan zaman yang begitu modern saat ini, lingkup masyarakat menyediakan banyak kegiatan positif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama generasi muda saat ini. Pembahasan yang kelima, bagian terakhir, yaitu peran pendidikan untuk mempersiapkan generasi muda untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak dan benar. Seiring berkembangnya teknologi, peran pendidikan menjadi bagian terpenting untuk mengarahkan generasi muda untuk bisa memanfaatkan alat teknologi dengan bijak dan benar. Salah satu bentuk peran pendidikan sekarang ini adalah mengajarkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan proses pengembangan kesadaran moral dan pandangan hidup yang positif
agar setiap orang, khususnya generasi muda, dapat hidup lebih mandiri dan berkepribadian positif. Pendidikan karakter sangat penting di era digital yang kita jalani saat ini untuk membekali generasi berikutnya dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang lebih besar. Melalui pendidikan karakter, sekolah dapat berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan generasi muda tentang etika teknologi. Melalui pendidikan karakter, sekolah dapat menanamkan prinsip moral, etika, dan tanggung jawab penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Sekolah dapat menggunakan solusi berikut untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang etika teknologi melalui pendidikan karakter, di antaranya: 1. Mendidik siswa menjadi berkarakter. Mengajarkan karakter moral atau etika dalam berteknologi kepada anak-anak dapat dilakukan melalui sekolah. Siswa dapat mempelajari nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, menghargai terhadap privasi orang lain, dan keamanan data pribadi. Anak-anak harus mendapat pendidikan jika ingin tumbuh menjadi orang dewasa yang pandai dan baik hati. Karena pengembangan karakter yang sehat merupakan proses yang berkesinambungan dan bukan sesuatu yang terjadi secara alami. Yang kedua, mengajarkan tentang penggunaan media sosial secara bijak. Media sosial sangat mempengaruhi generasi muda. Sekolah dapat memberikan saran untuk membantu siswa menggunakan media sosial dengan lebih baik. Hal ini mencakup membantu siswa membedakan antara konten yang pantas dan yang tidak pantas, serta memberikan saran tentang cara memanfaatkan media sosial dengan bijak untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi mereka sendiri. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Generasi muda dapat diajarkan nilai-nilai moral dan etika di sekolah. Siswa mempelajari tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan menghormati rahasia dan privasi seseorang, serta mampu menjaga informasi data pribadi. Program ini dapat membantu generasi muda dalam memahami dan menerapkan etika teknologi apabila diterapkan dengan baik. Yang keempat, pelatihan literasi digital. Sekolah dapat mengajarkan literasi digital kepada generasi muda saat ini. Pemahaman teknologi, pemanfaatannya secara bijak, dan etika budaya di era digital, semuanya tercakup dalam program ini. Generasi muda akan lebih mampu untuk memahami bagaimana teknologi digunakan dan pengaruhnya terhadap kehidupan mereka dengan adanya pelatihan ini. Yang kelima, lokakarya dan seminar. Dengan bantuan para profesional di bidang etika teknologi, sekolah dapat menyelenggarakan seminar dan lokakarya. Siswa dapat mempelajari lebih lanjut tentang etika berteknologi dan bagaimana cara menyerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seminar dan lokakarya ini dapat berfungsi sebagai platform untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman antar siswa. Yang keenam, kegiatan kolaboratif sekolah dapat mengatur kegiatan kolaboratif yang melibatkan siswa dalam proyek yang mendorong penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Siswa dapat berkolaborasi dengan merancang kampanye media sosial yang menekankan nilai etika teknologi. Siswa dapat memperoleh pengetahuan secara langsung dan merasakan manfaat penggunaan teknologi yang etis melalui kegiatan ini. Selain sekolah, pihak keluarga juga menjadi bagian penting untuk memperoleh pendidikan berkarakter. Karena keluarga adalah tempat di mana seseorang anak memperoleh pendidikan awal dan dasar. Lanjut kepada bagian ketiga, yaitu bab 3 penutup aktif. 3.1 kesimpulan. Perkembangan teknologi saat ini memberikan banyak dampak yang begitu drastis terhadap sikap dan perilaku kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda saat ini. Mulai dari pengaruh positif seperti kemudahan mengakses informasi, peningkatan produktivitas dan peluang inovasi, namun terlepas dari pengaruh positif terdapat juga pengaruh negatif yang tidak bisa diabaikan yang kerap kali menjadi akar permasalahan keberlangsungan hidup masyarakat saat ini, seperti kecanduan gadget, penurunan interaksi sosial, penyebaran informasi palsu, pemaparan konten negatif, dan cyberbullying, dan masih banyak lagi. Untuk menghadapi tantangan pengaruh perkembangan teknologi saat ini, terutama pengaruh negatif, diperlukan strategi mitigasi yang efektif, terutama generasi muda saat ini dituntut untuk mampu beradaptasi dan mengembangkan skill software dengan baik.
Hadirnya makalah ini, penulis mengharapkan generasi muda saat ini bisa mengatasi berbagai dampak buruk perkembangan teknologi saat ini. Dengan mengetahui langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengatasi pengaruh buruk tersebut, dengan mengetahui dampak buruk dari perkembangan teknologi itu sendiri, kesadaran generasi muda saat ini bisa tumbuh dan untuk menggunakan teknologi dengan benar dan bertanggung jawab. Dua saran. Harapan besar saya makalah ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan para pembaca. Saya mohon maaf bila ada kesalahan ejaan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas. Penulis juga sadar bahwa makalah ini masih belum sempurna, maka penulis mohon saran dari ibu dosen dan teman-teman untuk perbaikan pembuatan makalah selanjutnya. Sekian penutup dari penulis atas doa dan dukungan teman-teman, mengucapkan terima kasih banyak.